Halo semuanya, kembali lagi di podcast Jurnalaska. Oke nih teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu yang spesial banget nih, yaitu ada Mas Arsyad. Halo. Nah, Mas Arsyad ini kebetulan alumni SMA 2 dan alumni anggota Jurnalaska nih teman-teman, batch 4 ya Mas? Iya, aku batch 4 waktu itu. Oke, bisa disapa lagi teman-temannya Mas Halo di teman-teman rumah. Jurnalaska, aku sini sebagai tamu dari SMA Negeri Batang, aku juga alumni dari sini. Dulu aku di Jurnalaska juga sering bertugas seperti ini, jadi ya terima kasih sekali bisa kembali ke tempat yang seperti ini. Ya, nih kebetulan Mas Arsyad ini adalah salah satu siswa dari SMA 2 Batang yang berkesempatan studi di Turki, bener nggak Mas? Ya, alhamdulillah. Jadi kesempatan buat studi ke Turki, ya seperti itulah. Oke, ini kita bakal kulik ceritanya dan gimana sih kok bisa Mas Arsyad sampai keterima di luar negeri gitu. Siapa Mas Arsyad? Boleh. Ini kita santai-santai aja, aku Santai mau aja ya. tanya-tanya ya. Oke, ini pertanyaan yang pertama. Bisa diceritain nggak sih Mas awal perjalanan Mas Arsyad hingga bisa diterima di perguruan tinggi luar negeri? Awal perjalanan ya. Kamu tahu nggak sebenarnya kenapa ke luar negeri? Kenapa tuh? Sebenarnya dari awal tuh luar negeri nggak ada sama sekali masuk listku di awal-awal aku SMA. Nggak ada kepikiran gitu? Dulu kalau misal ditanya waktu SMA mau lanjut kemana, aku selalu lantang aku jawab yang pertama UI, kedua UB. Kenapa gitu? Karena aku pikir UI keren gitu kan ya. Iya, keren. Indonesia, Iya. terus Brawijaya kan juga maksudnya nilainya bagus gitu Iya. Brawijaya. Tapi semenjak aku kelas 10, kelas 11 belajar banyak hal, jadi perspektifku tuh selalu kebuka buat hal-hal yang baru gitu. Dan yang bikin aku mikir ya kenapa ke luar negeri gitu. Aku tuh punya kakak aku tuh di Taiwan, dia juga kuliah di Universitas Foyin namanya. Dia ambilnya ilmu komputer. Dia tuh sama sekali di perkuliahannya saat ini itu tuh nggak ada kaitannya sama ketika dia di SMK. Kamu tahu di SMK tuh dia ambilnya teknik tata udara. Terus waktu lulus dia kan nggak ambil A1 ya, dia di Akad Tekstil Surakarta, dia tuh ambilnya tekstil gitu. Itu pun nggak S1, itu D3. Nah, karena waktu itu kan dia sering magang juga, punya ilmu teknik di tata pendingin sama AC gitu. Dia sering magang di AC, walaupun dia kuliahnya di jurusan tekstil. Nah, ketika itu waktu lulus dia tanya sama orang tua, Kak, meh lanjut kemana gitu, meh kerja di C apa kuliah buat, tapi sambung S1 gitu, coba S1 lagi. Nah, waktu S1 tuh dia tuh mikir, dia tanya, Abah, dia kan manggilnya Abah ya. Bah, aku meh ke Taiwan aja. Loh, ke Taiwan ngapain? Kuliah S1. Awalnya kerja doang, Tapi ketika kuliah, kebetulan ada kenalan sama abah aku, dia punya semacam pandangan buat ngasih saran universitas di Fuyin itu. Dan akhirnya dibawalah dia ngurus-ngurus berkas, kemudian akhirnya berangkat kurang lebih 1 tahun yang lalu dia berangkat ke Taiwan, dan sekarang udah masuk semester berapa ya, 1 atau 2 gitu. Akhirnya dia terima dan bisa belajar gitu. Dari awalnya dia nggak punya pandangan buat ke luar negeri, ke Taiwan, akhirnya dia tetap bisa lanjutin studi ke Taiwan gitu. Yang ini sana bisa adaptasi aja Iya, ya Mas? Nah, yang bikin aku tertarik sama kakak aku adalah dia tuh orangnya gini, maksudnya dia tuh harus bisa dapetin apa yang dia pinginin. Pekerja keras dia tuh. Nah, itu makanya aku tertarik. Kakakku aja bisa, harusnya aku juga bisa lah ngimbangin paling enggak. Nah, setelah aku pikiran apa ke Taiwan juga ya. Itu awalnya abu-abu banget di situ. Karena orang tua pun nyaraninnya bukan ke Turki, Awalnya tuh yang pertama ada Qatar, 2 Saudi, 3 Mesir gitu. Situ aku mikir, waduh, ini pasti bahasa Arabnya fasih-fasih semua, harus fasih-fasih. Sementara aku pun nggak ada lulusan dari pondok atau pesantren tertentu. Jadi aku mikir, wah, ini kalau di sana aku pasti benar-benar keteteran dan nggak bisa ngimbangin perkuliahannya.
Jadi akhirnya aku mikir-mikir lagi, cari-cari info di Google, di Instagram. Akhirnya ketemulah namanya Edutolia. Nah, Edutolia ini yang sampai sekarang ngebantu aku buat kepengurusan keberangkatan aku ke sana. Nah, akhirnya pilihlah di sana Turki. Mereka jelasin bahwa Turki itu gini, sistem perkuliahannya gini. Dan ya akhirnya aku coba konsultasi ke mereka. Ya, ketemulah, cocok tuh, cocok aku sama Edutolia. Jadi ya kita sampai sekarang juga masih komunikasi dengan baik. Waktu itu juga aku ke fairnya Universitas Turki di Jakarta, dan di sana aku ketemu sama konsultan aku yang sering komunikasi lewat online, akhirnya bisa tatap muka juga, komunikasi secara langsung. Wah, bahkan aku juga bisa ketemu sama pengurus rektor dosen dari universitas aku gitu di Istanbul kan University. Nah, itu tuh aku mikir, wah ternyata dunia ini benar-benar luas. Aku ternyata bisa melihat berbagai perspektif dari hal-hal yang nggak pernah aku kira dari sebelumnya. Oke, tadi teman-teman ada cerita sedikit dari kakaknya Mas Arsyad yang menginspirasi nih, jadi nurun ke adiknya. Dan juga ada beberapa pihak-pihak yang membantu Mas Arsyad bisa sampai di titik sekarang. Oke nih Mas, lanjut ke pertanyaan kedua. Boleh. Kalau boleh tahu nih Mas, apa yang membuat Mas Arsyad tuh tertarik pengen banget di perguruan tinggi luar negeri itu sih? Perguruan tinggi luar negeri, ya kurang lebih sama sebenarnya, sama jawaban yang pertama. Tertariknya tuh mungkin ke spesifik Turkinya aja kali ya. Turkinya. Kenapa aku ke Turki? Karena bagi aku Turki itu ibarat gerbang. Itu di sana ada budaya timur, ada budaya barat juga. Turki itu tengah-tengahnya. Dia hidup di antara benua Eropa dengan benua Asia. Dia ikutnya Eropa ya Mas? Iya. Eropanya pun cuma sedikit, cuma Istanbulnya aja. Sisanya Asia semua. Bahkan ibu kotanya pun Ankara itu masuknya ke Asia. Nah, di sana aku pikir, wah di sana pasti ada dialog-dialog antara sejarah yang begitu lama tersimpan, terus sama modernisasi Eropa juga yang nggak kalah ketinggalan. Jadi aku pikir, wah kalau misalnya hidup di sana tuh mungkin aku bisa berkembang lebih banyak, bisa meningkatin perspektif aku tentang dunia yang di luar ini. Jadi ya aku pikir Turki itu bisa cocok lah ke aku buat itu. Kalau bahasanya di Turki itu lebih kayak Arab gitu nggak Mas? Atau ada campuran Inggris? Iya. Kalau Turki itu dia punya bahasa sendiri yang harus juga aku pelajari gitu bagi sana. Sekarang juga masih belajar. Tapi Turki itu juga banyak kok yang bisa bahasa Inggris, tapi nggak se-fluent itu, nggak se-fasih itu. Ya sekarang karena aku ambilnya di kuliah pakai bahasa Turki ya, jadi aku juga harus bisa belajar bahasa Turki. Nah, sebenarnya kalau kuliah Turki bisa ambil bahasa Inggris sama bahasa Turki. Tapi karena saran dari orang tua, aku nanya ke orang tua, Abah, Umi, aku ambilnya bahasa Turki apa bahasa Inggris? Lah kamu ke Turki ngapain kalau cuma belajar bahasa Inggris? Kamu harus belajar bahasa Turki dan bisa berbaur sama masyarakat sekitar. Akhirnya aku belajarlah bahasa Turki dan ambilnya pun bahasa Turki. Oke, berarti ini Mas Arsyad udah nipil nih belajar bahasa Turki. Iya, sedikit. Ada yang masih keinget nggak bahasa Turki apa aja gitu? Kata-kata yang bisa disampaikan ke kamu. Kenalan mungkin. Ya, boleh kenalan. Aku agak coba aja mungkin ya. Merhaba arkadaşlar, benim adım Arsyad Yanofal Mustafa, bana genellikle Arsyad denir. Doğum tarihim 19 Ocak 2007 dan 18 yaşındayım. Batangan de pasaran ilçesinden geliyorum. Keren banget nih teman-teman. Itu artinya apa aja Mas kalau di bahasa Indonesia? Kalau di bahasa Indonesia artinya kurang lebih gini, merhaba arkadaşlar, artinya itu halo teman-teman semua. Terus benim adım Arsyad Yanofal, nama aku Arsyad Yanofal. Terus apa ya tadi, bana genellikle Arsyad denir, itu biasanya orang-orang panggil aku Arsyad gitu. Terus doğum tarihim itu aku lahir pada tahun berapa, bulan berapa, blablabla. Terus dan on sekis itu artinya umur aku 18, sekis itu 8. Terus apa yang terakhir itu Batang Paskaran ya, itu artinya alamat tempat aku berasal. Oke, itu benar-benar pure bahasa Turki semua ya Mas? Iya, bahasa Turki. Nggak ada kayak campuran Arab itu emang asli. Lanjut nih Mas, ke pertanyaan ketiga. Kenapa Mas Arsyad bisa memilih program studi hubungan masyarakat dan periklanan Fakultas Ekonomi, Administrasi dan Ilmu Sosial? Jurusan ya? Iya. Jujur, betul-betul jurusan nggak ada masuk sama sekali, sama kayak aku. Nggak ada masuk kepikiran situ. Jurusan
PR advertising itu nggak ada. Awalnya jurusan aku pertama itu aku pengennya tiga jurusan favoritku ketika ada tiga. Yang pertama ada sastra, dua psikologi, ketiga teknik lingkungan. Itu sisanya nggak kepikiran lagi. Pokoknya aku harus belajar buat ngejar salah satu dari ketiga itu. Kenapa sastra? Karena bagi aku sastra tuh apa ya, hidup gitu. Betul. Pokoknya kayak apa ya, seni aja gitu, suka gitu. Terus ada psikologi, terus ada teknik lingkungan juga. Tapi kalau aku lihat lagi, ternyata psikologi sama jurusan lain kayak sastra, psikologi, terus teknik lingkungan itu sebenarnya dipengaruhi sama orang-orang di sekitar aku. Nah, yang pertama sastra itu aku tertarik sama dari guru juga. Banyak kan guru-guru di SMA 2 yang sastranya bagus, kayak Pak Ayin, terus ya, Pak Bas juga, Bu Ari itu. Aku belajar sastra tuh kayak apa ya? Oh, ternyata tulisan tuh kalau disambung bisa seindah-indah ini. Punya makna-maknanya tersendiri. Terus kemudian psikologi itu sebenarnya nggak tersangkut paut sama orang lain sih, karena aku pun suka belajar psikologi, suka belajar buat memahami orang lain, bagaimana pola perilaku seseorang tuh bisa berdampak bagi orang lain. Terus teknik lingkungan. Nah, teknik lingkungan ini itu ada apa ya, motivasi tersendiri dari Bu Uswatun Hasan. Bu Uswatun itu benar-benar ngajarin tentang lingkungan dari aku ketika aku terpilih jadi kader Adiwiyata di SMA Negeri 2 Jadi ya, aku benar-benar terima kasih sama Bapak Ibu guru yang udah bimbing ketika di SMA waktu itu. Oke, jadi ya itu sih, orang-orang di sekitar kita tuh benar-benar berpengaruh buat perkembangan diri kita selanjutnya. Jadi itu tadi teman-teman. Jadi kalau kita di lingkungan manapun itu pasti dampaknya berpengaruh jadi kita. Jadi bisa mungkin tuh nyari lingkungan yang positif gitu ya Mas. Iya. Oke nih, lanjut nih. Ngomong-ngomong, apa sih yang udah Mas Arsyad siapin ketika persiapan ingin masuk ke perguruan tinggi? Persiapan tuh banyak ya, dari dokumen, mungkin transkrip, ijazah, paspor sampai lain-lainnya. Itu susah, aku akuin susah. Tapi itu nggak terlalu membebani gitu. Yang membebani itu sebenarnya diri sendiri gitu. Kadang tuh seiring jalan nggak yakin ini tuh aku ambil jalan bener nggak sih. Ibarat di persimpangan banyak nih jalan ke A, B, C, D, E, tapi aku milih jalan E gitu. Kenapa nggak A, kenapa nggak B? Itu di sana aku ngerasa sering sendirian, nggak ada teman. Ketika teman-teman yang lain ada kan kayak PTN ya yang keren-keren gitu. Sementara aku kenapa harus arah yang benar-benar jauh dan beda gitu. Tapi akhirnya karena seiring waktu juga berjalan, ya harus mulai beranilah buat nata-nata semuanya. Karena kalau misal kita ambil pilihan, ya kita harus tanggung jawab sama pilihan itu. Terima resiko juga. Harus ambil resikonya. Kalau ambil jurusan ini, ambil universitas ini, ya udah kamu ambil itu, selesain semua tanggung jawab kamu di situ, harus diselesaikan. Jadi teman-teman juga keluar zona nyaman ya Mas, nggak di sini-sini aja. Oke nih, kita langsung aja sini Mas. Dan pastinya bisa sampai titik sekarang tuh nggak gampang ya Mas. Pasti ada rintangannya. Oke, di tantangan yang menurut Mas Arsyad susah saat ingin masuk ke perguruan tinggi negeri itu, luar negeri maaf. Iya. Tantangan tersusah apa ya? Tantangan tersusah ya itu sih tadi sih pertanyaan sebelumnya, ngeyakinin diri sendirinya. Itu tantangan yang paling susah jujur, karena kita tuh dihadapkan sama pilihan yang kita pilih, tapi kita di situ betul-betul ragu-ragu, harus bimbang. Kita harus milih jalan yang betul-betul beda dari orang lain. Kenapa aku nggak milih sama kayak mereka? Padahal mereka kan udah jelas tuh, udah rame juga di sana, banyak yang ke situ jalannya. Sementara aku harus puter arah yang paling jauh ke sana. Bahkan sampai mungkin dibilang mimpi aku terlalu tinggi gitu. Nggak mungkin, kamu itu ya sekedar orang-orang biasa, ngapain mimpi terlalu jauh. Tapi itu keren Mas, kayak dari SMA 2 itu bisa tembus sampai luar negeri itu kayak bisa keren aja gitu sih ya. Kayak Mas Arsyad tuh Mas Arsyad ada kayak perasaan nggak kayak wah ini beda sendiri sama teman-teman, kayak apa gitu, perasaan gitu apa ya, atau malah ragu-ragu sendiri kok malah beda, malah bablas sampai luar negeri? Kalau perasaan kayak gitu sebenarnya lebih ke kenapa aku bisa berani ngambil resiko kayak gitu, sedangkan yang lain berani di sini sendiri.
Karena gini, kalaupun misal kita ambil resiko yang sama kayak orang lain, yang nanggung kan juga kita juga, bukan orang lain. Nah, sebenarnya kalau kita punya jalan sendiri, kita punya pilihan sendiri, itu kan resiko juga tetap kita yang nanggung sendiri gitu. Jadi kalau misal akhirnya juga ditanggung kita sendiri, kenapa kita harus ikut orang-orang lain gitu? Padahal kita punya jalan dan misi kita sendiri di jalan yang berbeda. Karena orang pun ternyata ketika mereka sudah dihadapkan sama kehidupan berikutnya, mereka tuh selalu fokus sama diri mereka masing-masing. Mereka nggak bisa memikirkan orang lain yang berbeda dengan mereka ataupun beda tujuannya sama mereka. Itu mereka punya tujuan, mereka punya bebannya sendiri, jadi mereka harus menyelesaikan itu, mengurus itu masing-masing. Nah, sementara aku kalau misal harus selalu dipikirkan orang lain, harus selalu terlihat oleh orang lain, ya kenapa harus itu? Padahal aku pun harus bisa melihat ke diriku sendiri. Gini, pertanyaan selanjutnya, ada nggak nih Mas tips and trick biar teman-teman yang mungkin ingin lanjut ke luar negeri gitu bisa ikut jalurnya Mas Arsyad nih? Tips and trick. Yang pertama buat teman-teman ya, terutama yang mungkin baru ke SMA kelas 10 gitu, aku saranin teman-teman yang baru kelas 10 ya, yang baru itu cobalah buat kenal diri sendiri dulu, nggak usah terburu-buru ikut-ikutan teman-teman ataupun terdistraksi sama ekspektasi orang lain. Kamu tuh punya jalannya yang beda, kamu tuh punya tujuan hidup buat jadi diri sendiri, bukan buat ikut-ikutin mereka. Karena apapun nantinya, kamu tuh bakal hidup di atas kakimu sendiri gitu, kamu bakal hidup di tanah kamu sendiri. Jadi orang lain tuh kamu bisa jadiin sebagai motivasi, sebagai inspirasi aja, nggak perlu jadi titik tumpu bahwa kamu harus plek sama mereka. Betul. Ya. Jadi itu kalau kita itu tua harus punya pilihan sendiri ya teman-teman, jangan ikut-ikutan sama orang lain doang. Nanti kita juga hidup juga, betul kata Mas Arsyad, kita hidup ya dengan kaki kita sendiri, enggak dengan kaki orang lain. Jadi kenali diri sendiri. Oh iya, kalau misal ada nih, kalau teman-teman mau apa ya, tips and trick ya tadi ya. Kalau misal mau coba daftar ke luar negeri itu sebenarnya banyak agensi, tapi kan itu kan bukan beasiswa ya. Kalau beasiswa sebenarnya banyak beasiswa kayak gitu. Cuman kalau aku sendiri ngambilnya ke agensi, nggak beasiswa dulu. Karena gini, menurutku beasiswa tuh aku harus tunggu tahun-tahun berikutnya, dan itu lumayan lama gitu. Jadi, dan sebenarnya jujur udah pesimis duluan kalau beasiswa, karena bagi aku beasiswa tuh saingannya banyak juga ya Mas. 0,01%. Jadi aku coba pilih yang pasti dulu, juga bicarain ke orang tua dan yakin mereka bahwa nanti ketika aku udah di kampus, mungkin aku bisa cari beasiswa yang proper buat aku di sana. Jadi banyak kok agen yang bisa teman-teman gunain, kayak yang aku pakai sekarang tuh dari Edutolia. Nah, teman-teman nanti bisa cek di IG-nya Edutolia. Itu yang benar-benar bantu aku persiapin segala kelengkapan sampai ngeyakinin aku kenapa aku harus mateng sampai sekarang, walaupun sekarang belum mateng. Masih tapi, belajar ya masih belajar, tapi cukup membantu banget Edutolia. Ya, terima kasih Edutolia. Ya Mas, itu tuh berarti tips and trick dari luar ya, kayak agensinya. Kira-kira yang tahun ini tuh yang berangkat ke Turki berapa Mas? Kalau di luar tuh, luar Jawa maksudnya ya, luar Batang mungkin itu ada dari Jakarta, ya Jabodetabek itu banyak sebenarnya. Berapa ya? Lupa aku, belum bisa dihitung. Tapi nggak banyak kok, nggak banyak. Itu di Jawa doang apa seluruh Indonesia? Jawa. Oh, Jawa Masih doang. Jawa ya. Karena titik kumpulnya nanti kan di Sweta gitu ya. Ini tuh orang Indonesia berangkat bareng-bareng. Iya, berangkat bareng-bareng ke sana. Jadi nggak pure harus ngobrol sama orang Turki semua gitu kan. Tapi tetap harus berinteraksi di sana. Oke nih Mas, pertanyaan yang terakhir. Ya, terakhir. Nggak kerasa. Harapan Mas Arsyad untuk diri Mas Arsyad sendiri, serta harapan masyarakat kepada orang-orang sekitar Mas Arsyad yang udah mensupport sampai sekarang. Harapan buat diri sendiri yang pertama ya, tetap buat berbaik sangka sama semua orang yang pernah kamu temui. Tetap jadi pribadi yang tetap baik, tetap bisa merangkul teman-temannya, yang bisa apa ya, ngasih insight yang baik buat teman-teman kedepannya. Karena kamu tuh di sini juga kalau misalnya berbuat yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, itu manfaatnya juga bakal kembali ke diri kamu sendiri. Jadi kalau misal
akhirnya kan nanti kembali ke diri sendiri. Terus kenapa kamu nggak buat baik aja? Kan barangkali kalau yang baik-baik kita kasih ke orang lain itu bisa kembali ke diri kita sendiri. Jadi itu tetapin kebaikan buat diri kamu sendiri, tetap rendah hati dan nggak perlu merasa paling baik, merasa paling tinggi, merasa paling wah dari teman-teman sepantarannya. Karena harapannya pun dimanapun aku berada nanti semoga aku tetap bisa jadi aku yang sekarang dengan perkembangan yang lebih baik dari sebelumnya. Oke, jadi Terus oh iya, lanjut ya. Ya. Buat teman-teman sama orang-orang sekitar ataupun orang-orang yang udah support aku dari awal, aku mau pesen terima kasih buat orang-orang yang udah support aku ya. Karena support teman-teman tuh benar-benar berharga. Kita nggak tahu kalimat yang kita ucapin, pandangan yang kita kasih itu bisa merubah cara pandang seseorang kepada dunia lain. Jadi itu bisa mempengaruhi dan mengajak secara persuasif. Sekarang kan kita ilmu itu bisa disalurkan dengan hanya kita mengucapkan sesuatu kepada orang itu. Mulut ke mulut ya. Iya, dari mulut ke mulut. Terus untuk teman-teman, buat adik-adik kelas, ya gitu coba belajar, tapi belajarnya yang tenang, yang pelan-pelan aja, nggak perlu terburu-buru buat mengetahui aku tuh harus jadi apa, aku harus ini, aku harus setinggi itu buat dicapai oleh orang lain, buat dipandang oleh orang lain. Ngalir aja ya. Iya, ngalir aja, belajar pelan-pelan, nggak perlu terburu-buru, nggak usah terdistraksi sama lingkungan-lingkungan sekitar yang udah lebih wah, udah lebih tinggi dari kamu. Tetaplah kamu tuh punya waktunya sendiri. Tapi kalau misalnya kamu bisa meluangkan waktu buat belajar, buat terkoneksi selalu dengan hubungan yang baik kepada orang-orang, itu jauh lebih baik daripada kamu cuma diam nunggu tapi gak ada aksinya sama sekali. Ngestak Iya. aja. Kalau pelan tuh nggak apa-apa sebenarnya, yang penting kamu tetap mengalir, tetap jalan, Jalannya tetap bener mau. lurus gitu. Yang penting lurus ya. Kalaupun nanti jalannya belok, ya udah nggak apa-apa, tetap tenang situ, pelan-pelan lagi, pikir lagi, kira-kira bisa nggak dari jalan yang belok ini bisa jadi terlurus lagi gitu. Oke, itu jawabannya sangat luar biasa dari Mas Arsyad. Jadi kita sebagai orang itu harus bisa, dimanapun kita berada, kita harus bisa menyebarkan vibes positif, karena itu dampaknya juga bakal kembali lagi ke kita, gitu ya Mas ya? Betul banget, asli. Oke, mungkin itu udah pertanyaan terakhir ini Mas. Terakhir. Gak kerasa banget. Oke teman-teman, kita mungkin sudah di penghujung podcast ini, jadi bisa dicermati lagi tadi kata-kata Mas Arsyad, siapa tahu bisa jadi referensi kalian semua yang ingin lanjut ke perguruan tinggi luar negeri. Oke, cukup sekian. Jangan lupa nonton video Jurnalas yang lainnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you.